Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Hari ini kita belajar matematika lagi ya untuk kelas 10. Materinya fungsi. Oke. Kalau adik-adik punya bukunya Primagama, coba dibuka Smart Exercise-nya halaman 91. Oke, langsung aja kita mulai ya pembahasannya dari nomor 1. Nomor 1 soalnya adalah suatu fungsi dinyatakan dengan fx sama dengan ax plus b. Jika f2 sama dengan negatif 1 dan f negatif 4 sama dengan 11, nilai f min 1 adalah, nah, untuk yang nomor 1 kita tulis dulu. Fx-nya adalah ax plus b. Nah, kita kan nggak tahu nilai a-nya berapa, b-nya berapa kan ya. Nah, maka kita harus cari tahu dulu caranya gimana. Dengan ini, kita substitusi ke F2 dan F-4. Di situ ada F2 sama dengan negatif 1. Apa artinya F2 sama dengan negatif 1? F2 sama dengan negatif 1 artinya adalah saat nilai X-nya kita ganti 2, maka nilai fungsinya itu bernilai negatif 1. Sehingga tinggal kita substitusikan F2 saat X-nya nilainya 2. Tadi kan AX plus B ya, jadi X-nya di sini kita ganti dengan 2. Sehingga A dikali 2 ditambah B. Jadinya adalah 2A ditambah B. Ini hasilnya harus sama dengan negatif 1. Oke, kemudian yang kedua adalah F negatif 4 sama dengan 11. F negatif 4 sama dengan 11. Nah, artinya saat X-nya itu negatif 4, nilai fungsinya adalah 11. Kita substitusi X negatif 4 ini ke dalam X ini. Sehingga bentuknya adalah A dikali negatif 4 ditambah B. A dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 4A ditambah B. Hasilnya harus sama dengan 11. Nah, kalau sudah, kita kan mempunyai dua persamaan ya. Ini persamaan pertama, dan ini persamaan kedua. Kita harus mengeliminasi persamaan pertama dan kedua untuk mendapatkan nilai A dan nilai B-nya. Sehingga kita tahu fx-nya itu rumusnya apa, bentuknya apa. Oke, kita eliminasi. 2A plus B sama dengan negatif 1 dan negatif 4A plus B sama dengan 11. Kira-kira mau menghabiskan yang apa dulu? Di sini yang koefisiennya sama kan yang B ya, sama-sama 1. Nah, sehingga kita bisa langsung menghabiskan B-nya. Karena beda tanda, berarti kita kurangi. 2A dikurangi negatif 4. Hasilnya adalah 2A, ya jadinya kan 2A negatif min negatif 4A. Nah, negatif ketemu negatif nanti hasilnya jadi positif. Sehingga 2A ditambah 4A hasilnya adalah 6A. Nah, sekarang B dikurangi B, hasilnya adalah 0. Kalau 0 nggak usah ditulis, tidak apa-apa. Kemudian yang ini, negatif 11 negatif 1 dikurangi negatif 11. Berarti sama dengan negatif 12. Sehingga A-nya sama dengan negatif 12. Ini kan 6 dikali A. Kalau kita cari A, 6-nya kita pindah. Di sini perkalian jadi pembagian. Sehingga negatif 12 dibagi 6 hasilnya adalah negatif 2. Nah, jadi A-nya sama dengan negatif 2. Kita sudah punya A-nya sama dengan negatif 2. Sekarang kita mau cari nilai B-nya. Gimana caranya? Nah, kita ada dua persamaan. Kita boleh pakai yang ini atau yang ini. Terserah, hasilnya sama saja. Coba kalau misalnya kita pakai yang atas, 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Berarti A-nya kan kita sudah tahu ya, negatif 2. Sehingga tinggal kita substitusi. 2 dikali negatif 2 ditambah B sama dengan negatif 1. 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 ditambah B sama dengan negatif 1. Sehingga B-nya sama dengan negatif 1, negatif 4, di sini negatif. Jika dipindah jadi lawannya dia jadi positif 4.
Sehingga nilai B-nya akan sama dengan min 1 plus 4. Hasilnya adalah 3, positif 3. Sehingga kita sudah punya A-nya min 2, B-nya 3. Oke. Tadi di awal kita punya bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax plus b. Nah, kita substitusi, kita ganti A-nya itu dengan min 2 dan B-nya dengan 3. Sehingga fungsinya fx-nya menjadi min 2x plus 3. Oke, tapi kita lihat lagi di soal nomor 1. Yang ditanyakan bukan bentuk umum fx-nya, tapi yang ditanyakan adalah nilai f min 1. Artinya nilai fungsinya saat x-nya sama dengan negatif 1. Berarti f negatif 1 sama dengan x-nya kita ganti dengan negatif 1. Sehingga min 2 dikali negatif 1 ditambah 3. Negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif kali negatif positif. 2 kali 1, 2. Sehingga positif 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Nah, sehingga f min 1 sama dengan 5. Jawabannya adalah yang B. Ya, nomor 1 jawabannya yang B. Oke. Dan kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2, misalkan fx sama dengan akar dari x kuadrat min 2x plus 1 dibagi 16 min x kuadrat. Terdefinisikan untuk x yang memenuhi, nah kita cari interval x yang memenuhi fungsi ini. Nah, nomor 2, kita tulis di sini nomor 2, fx sama dengan akar x kuadrat min 2x plus 1 dibagi 16 min x kuadrat. Oke. Ini, bentuk ini kan bisa kita ubah jadi akar x kuadrat min 2x plus 1 dibagi akar 16 min x kuadrat. Oke. Kita punya bentuk yang ini. Bagi yang masih ingat, syaratnya suatu fungsi terdefinisi kalau dia fungsi rasional. Fungsi rasional itu adalah yang pembagian ini ya, ada pembilang dan penyebutnya. Itu disebut fungsi rasional. Nah, kalau fungsi rasional itu akan terdefinisi jika penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0? Karena berapapun kalau dibagi 0 kan menjadi tidak terdefinisi. Jadi penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada syarat lagi. Jika dia bentuknya akar, maka yang di dalam akar, ya fungsi yang ada di dalam akarnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi tidak boleh negatif. Kenapa? Karena akarnya negatif kan nggak ada. Bilangan berapa kali berapa yang hasilnya nanti negatif. Kan tidak ada ya. Berapanya itu bilangan kembar. Tidak ada. Sehingga yang di dalamnya ini tidak boleh negatif atau lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita lihat syarat yang pertama, jika penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Di sini penyebutnya adalah 16 min x kuadrat. 16 min x kuadrat. Kalau kita gabung ya, kan ini ada akar 16 min x kuadrat. Dia tidak, kalau di akar kan dia boleh sama dengan 0. Tapi karena ini berupa penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka dia hanya memenuhi yang lebih dari 0. Jadi ini bukan lebih dari sama dengan, karena dia penyebut. Ya. Jadi penyebutnya tidak boleh akar 16 min x kuadrat ini akhirnya 0, karena dia penyebut. Oke, kita punya ini. 16 min x kuadrat harus lebih dari 0. Kalau kita kuadratkan, ya kedua ruas kita kuadratkan, maka diperoleh
16 min X kuadrat harus lebih dari 0. Ini akar kalau dikuadratkan kan tinggal di dalamnya. 0 kuadrat hasilnya 0. Oke, kedua harus kita kuadratkan di perol ini. Kemudian bagaimana? Kalau ini, oke, 16-nya kita pindah. Sehingga di sini tinggal min X kuadrat lebih dari positif dipindah jadi negatif. Nah, kalau kita kalikan negatif 1, maka hasilnya adalah X kuadrat kurang dari 16 kan ya. Nah, X kuadrat sama dengan 16, X-nya berarti berapa? Akar dari 16 atau sama dengan plus minus 4. Nah, kalau dia pertidaksamaan, maka harus dibuat garis bilangan. Ada negatif 4 dan 4. Kan tidak ada tanda sama dengannya, berarti dilubangi. Oke, kita boleh pakai persamaan yang ini. Kita pakai ini kan ya tadi. Oke. Lalu bagaimana cara menentukan dia plus min plusnya? Di sini, X kuadrat koefisiennya adalah 1, positif 1 kan ya. Positif 1, sehingga kita urut dari sebelah kanan. Di sini tandanya adalah positif. Karena ini tadi positif, kalau di sini negatif ya ini negatif. Kemudian berganti, habis positif, negatif, terus positif lagi. Nah, kemudian yang diminta di pertidaksamaannya adalah X kuadratnya harus kurang dari 16. Kalau kurang dari berarti kita ambil interval yang negatif. Yang ini kita ambil yang tengah. Sehingga nilai X-nya yang memenuhi adalah negatif 4 kurang dari X kurang dari 4. Kemudian kita lihat syarat yang kedua adalah akar X kuadrat min 2X plus 1. Karena dia akar, berarti kan harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Di sini syarat pembilang. Tadi yang di atas itu kita cari syarat penyebutnya. Syarat pembilang. Akar X kuadrat min 2X plus 1 harus lebih dari sama dengan 0. Kalau kita kuadratkan, ya, kedua ruas kita kuadratkan, dikuadratkan. Nah, maka ini jadinya X kuadrat min 2X plus 1 lebih dari sama dengan 0 kuadrat, 0. Nah, ini kan bentuknya polinomial. Kalau polinomial itu semua X elemen real itu memenuhi dia. Sehingga kenapa Pak? Sehingga ini memenuhi untuk semua X elemen real. Kita tadi punya yang garis bilangannya negatif 4 sampai 4, yang ini untuk semua X bilangan real. Maka kita iriskan keduanya. Nilai X yang memenuhi keduanya, pembilang maupun penyebut adalah, kan X-nya harus elemen real, tapi dia antara negatif 4 dan sampai 4. Berarti jawabannya adalah negatif 4 kurang dari X kurang dari 4. Jawabannya adalah yang E. Ya, negatif 4 kurang dari X kurang dari 4. Yang E. Sip, nomor 2 jawabannya yang E. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Ini ditanyakan adalah himpunan semua nilai X agar fungsi Y sama dengan X kuadrat min 1 dibagi X kuadrat plus 1 terdefinisi adalah, kembali lagi yang seperti tadi Mbak Indah jelaskan di poin nomor 2, ya, untuk nomor 3 kan fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 1 dibagi X kuadrat plus 1. Nah, dia kan bentuknya rasional. Rasional itu syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Yang membuat penyebutnya 0 apa?
Penyebutnya di sini adalah x kuadrat plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti kan x kuadratnya tidak boleh sama dengan satunya pindah, sehingga jadi negatif 1. X kuadratnya tidak boleh sama dengan negatif 1. Kira-kira bilangan kuadrat berapa yang hasilnya negatif 1? Tidak ada kan ya? Nah, karena semua bilangan, ya, semua bilangan jika dikuadratkan, dia akan lebih dari sama dengan 0. Hasilnya lebih dari sama dengan 0. Nah, sehingga nilai X yang memenuhinya adalah ya semua bilangan, atau X yang memenuhi adalah X anggota real. Ya, X sedemikian hingga sehingga X-nya adalah anggota real. Yang D. Nomor 3 jawabannya adalah yang D. Ya, kenapa yang D? Karena semua X itu memenuhi, penyebutnya itu, ini fungsi ini tidak terdefinisi saat penyebutnya 0. Sedangkan penyebutnya X kuadrat plus 1, ya X kuadrat plus 1 itu dipenuhi oleh semua X elemen real. Tidak ada yang membuat dia sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ini nomor 4, diketahui suatu fungsi f itu adalah fungsi dari real ke real. Ini artinya domainnya bilangan real dan hasilnya adalah bilangan real, himpunan bilangan real. Yang formulanya ditentukan oleh itu, yang nomor 4. Nah, fx itu sama dengan x kuadrat min x untuk x-nya lebih dari sama dengan 1, ya, dan x plus 2 untuk x kurang dari 1. Yang ditanya adalah F3 ditambah F0 dikurangi F2. Bagaimana cara mengerjakan ini? Ayo. Nah, kita lihat fx-nya kan x kuadrat min x. Ini artinya kalau nilai x-nya itu lebih dari sama dengan 1, maka kita pakai rumus fx-nya sama dengan x kuadrat min x. Kalau x-nya itu kurang dari 1 itu 0, negatif, itu ya, seterusnya. Dia pakai yang x plus 2. Nah, sekarang kita disuruh cari nilai F3 ditambah F0 dikurangi F2. Kita hitung satu-satu dulu. F3 itu adalah nilai fungsi saat X-nya sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3 itu kan masuk di interval yang mana? Yang ini atau yang ini? Interval yang ini kan ya, 3 kan lebih dari 1. Sehingga F3-nya nanti ikut yang ini, X kuadrat min X. X-nya 3, berarti ini diganti 3. 3 kuadrat dikurangi 3. 9 dikurangi 3, hasilnya adalah 6. Jadi F3-nya 6. Kemudian yang kedua adalah F0. F0 itu saat X-nya 0. 0 itu termasuk di interval yang mana? Yang atas atau yang bawah? 0 itu kan kurang dari 1. Berarti dia pakai yang X plus 2. X plus 2. Karena X-nya 0, jadinya 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian yang ketiga adalah F2. F2 itu saat X-nya 2. 2 itu lebih dari 1. Berarti dia pakai X kuadrat min X. 2 kuadrat dikurangi 2. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Nah, sehingga yang soal tadi ya F3 ditambah F0 min F2 jadinya adalah 6 ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 6. Ini kan habis. Jadinya nomor 4 itu jawabannya yang 6. 6 yang B. Nomor 4 jawabannya yang B. Oke, kalau sudah kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 diketahui fx sama dengan x per x plus 1 dan gx-nya adalah x per x min 1. Maka fx min gx sama dengan, kita tulis dulu nomor 5, diketahui fx-nya sama dengan x per x plus 1.
Gx-nya sama dengan X per X min 1. Yang ditanya adalah Fx min Gx. Berarti gimana? Kita masukkan dulu. Fx dikurangi Gx. Ya, berarti Fx-nya kan ini. Berarti X per X plus 1 itu nanti dikurangi dengan X per X min 1. Nah, berarti sama dengan kita samakan penyebutnya, kan ada X plus 1, X min 1. Paling gampang itu dengan dikalikan keduanya. X plus 1 dikali X min 1. Nah, sehingga ini tinggal kali silang. X-nya, X plus 1 dikali berapa biar jadi X plus 1 dikali X min 1. Berarti kan dia dikali ini. Kalau pembilangnya kan X. Kalau penyebutnya dikali ini, pembilangnya X harus dikali ini juga. Berarti X dikali X min 1 dikurangi X dikali, yang ini kan ini, dikali silang. X plus 1. Oke, kita sederhanakan. Ini kita pakai kali pelangi, jadi ini dikali ini, kemudian ini dikali ini. Ya, X dikali X jadinya X kuadrat. X dikali negatif 1 hasilnya adalah min X. Min X dikali X hasilnya min X kuadrat. Min X dikali plus 1 hasilnya adalah min X. Ya, kemudian set. Masih ingat cara cepat? Kalau ada A plus B dikali A min B hasilnya adalah yang depan dikuadratkan A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini bisa langsung pakai sifat yang ini. Kalau di sini kan A-nya X, B-nya 1. Berarti A plus B dikali A min B, X plus 1 dikali X min 1, hasilnya adalah X kuadrat min 1. Ya, ini X kuadrat min X kuadrat, habiskan ya, sehingga tinggal min X min X. Berarti min 2X per X kuadrat min 1. Ya, atau biasanya ditulis negatif 2X per X kuadrat min 1. Berarti nomor 5 jawabannya yang mana? Set. Nomor 5 Fx min Gx. Jawabannya adalah min 2X per X kuadrat min 1. Berarti jawabannya yang E, ya, min 2X per X kuadrat min 1. Yang E. Nomor 5 berarti jawabannya E. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 soalnya adalah diketahui f x min 4 sama dengan 2x plus 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 2x. Maka g bundaran fx sama dengan untuk yang soal nomor 6 ya. Nomor 6 kan ada fx min 4 itu sama dengan 2x plus 1. Oke, kan ini ada fx, terus ini gx. Gx-nya kita tahu sama dengan x kuadrat min 2x. Kita suruh cari g bundaran fx. Kalau kita cari g bundaran fx, itu kan g fx. Sedangkan di sini yang tahu fx min 4. Kita harus cari tahu fx-nya dulu. Bagaimana caranya? Kita munculkan bentuk x min 4 ini di sini. Ya. Kita modifikasi 2x plus 1 itu ada bentuk x min 4-nya. X min 4. Nah, sekarang kita tulis saja dulu x min 4 di sebelah sini. Di sini kan 2x ya. X dikali berapa biar jadi 2x dikali 2. Maka di sini kita kali 2. Tapi ini kan satu kesatuan. X min 4 itu satu kesatuan. Sehingga kalau x-nya mau dikali 2, negatif 4-nya juga ikut dikali 2. Nah, kalau ini kan 2 dikali x min 4, hasilnya berapa? Dikali pelangi. Jadinya 2 kali x, 2x. 2 dikali negatif 4 min 8. Nah, padahal kita
bentuk yang mau kita cari atau kita wujudkan itu adalah 2x plus 1. Di sini jadinya 2x min 8. Nah, terus gimana? Nah, kita modifikasi. Negatif 8 itu diapakan biar jadi positif 1. Negatif 8 itu bisa jadi positif 1 kalau kita tambah berapa? 9. Nah, negatif 8 ditambah 9 kan hasilnya 1. Nah, sehingga bentuk ini itu harus ditambah 9 biar jadi 2x plus 1. Kita tambahkan di sini plus 9. Nah, sehingga ini ke sini tuh nggak berubah nilainya. Karena 2x plus 1 itu juga sama dengan 2 dikali x min 4 ditambah 9. Nah, sekarang kan kita punya bentuk ya di atas itu adalah fx min 4 sama dengan fx min 4 sama dengan 2 x min 4. Mending nang Pak Soli aja nang aku. 2 dikali x min 4 ditambah 9. Sekarang kalau Mbak misalkan x min 4-nya itu sama dengan P, maka bentuk yang ini jadi apa? Ini misal. Misal x min 4-nya sama dengan P. Maka bentuk yang ini akan menjadi F P sama dengan 2 dikali, ini kan P ya, P ditambah 9. Nah, FP itu sama dengan 2 dikali P ditambah 9. Maka, tadi yang mau kita cari adalah Fx. Berarti gimana? Ya sama. Kalau P kan Fp sama dengan 2P plus 9. Berarti kalau Fx, P-nya diganti X, maka di sini juga P-nya diganti X. Sehingga Fx-nya sama dengan 2X plus 9. Ya. Jadi, kita tadi mencari Fx dari Fx min 4. Nah, kemudian di sini kan kita mau cari G bundaran F. Kita punya G-nya apa? G-nya sama dengan X kuadrat min 2X. Gx sama dengan X kuadrat. Nah, X kuadrat min 2X. Nah, yang mau kita cari adalah G bundaran F. Apa artinya G bundaran F? G bundaran F biasanya kan bisa kita tulis jadi G Fx. Artinya nilai fungsi G saat X-nya itu sama dengan Fx. Fx itu suatu fungsi juga. Jadi suatu fungsi kita masukkan ke fungsi. Fungsi F kita masukkan ke fungsi G. Nah, G-nya adalah X kuadrat min 2X. Gx, X kuadrat min 2X. Kalau di sini X, di sini X kuadrat min 2X. Berarti kalau di sini Fx, berarti gimana? Kita ganti. Gfx. Fx-nya kita substitusi sebagai 2X plus 9. Nah, kita cari nilai G saat X-nya sama dengan 2X plus 9. Ini G, bukan 9 ya, ini G. Nah, sudah kita masukkan. Kan Gx-nya X kuadrat min 2X. Berarti kalau G2, ini untuk Gx. Berarti kalau G2X plus 9, bagaimana? Berarti 2X plus 9-nya kita kuadratkan, ya kan? Baru dikurangi 2 kali X. Berarti di sini dikurangi 2 kali 2X plus 9. Kita hitung dulu. Ada bentuk menghitung cara cepatnya kan ya. Kalau ada A plus B kuadrat, itu jadinya gimana? Jadinya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi kalau malas menjabarkan, kita bisa langsung pakai rumus ini. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah,
Kalau di soal tadi, lanjut ya. Di sini kan 2x plus 9, berarti A-nya itu adalah 2x. Maka di sini jadinya 2x kuadrat plus 2 dikali AB. 2x, B-nya adalah 9 ditambah 9 kuadrat. Habis itu, yang ini kita kali pelangi biasa. Min 2 dikali 2x, hasilnya adalah min 4x. Min 2 dikali 9 hasilnya min 18. Sehingga yang ini kita sederhanakan dulu. 2x kuadrat itu 2-nya dikuadratkan, x-nya dikuadratkan. 2 kuadrat hasilnya 4. X-nya dikuadratkan jadi 4x kuadrat plus 2 kali 2, 4x. 2 dikali 9 lagi, berarti dikali 9 ditambah 9 kuadrat adalah 81 dikurangi 4x min 18. Kita tulis lagi di sini. 4x kuadrat plus, ini kan 4 dikali 9 ya. 4 dikali 9 berapa? 36x. Ini ada yang x, kita samakan min 4x. Lalu plus 81. Yang ini tadi min 18. Min 18. Oke. Lalu kalau sudah, tinggal kita sederhanakan saja. X kuadrat, ada yang bisa disederhanakan? Nggak ada kan ya, X kuadrat cuma ini. Berarti kita tulis saja 4X kuadrat. Yang ini, 36 min 4. Hasilnya 36 dikurangi 4, 6 dikurangi 4 adalah 2. Berarti positif 32X. Plus 81 dikurangi 18. 81 dikurangi 18. Hasilnya adalah 63. Nah, berarti nomor 6 jawabannya adalah 4x kuadrat plus 32x plus 63. Kita lihat abjadnya dulu. Ya. Nomor 6, 4x kuadrat plus 32 plus 63. 63 berarti yang A. Jadi nomor 6 jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang nomor 7. Diketahui fx sama dengan akar x plus 2, kemudian gx-nya sama dengan x kuadrat plus 2x, maka g bundaran fx adalah, untuk soal nomor 7, kita cari komposisi G, komposisi F. Artinya kita cari nilai fungsi G saat X-nya kita ganti Fx. Oke. Yang nomor 7. Ya. Fx-nya sama dengan akar X plus 2. Kemudian Gx-nya sama dengan X kuadrat plus 2X. Yang ditanya adalah G bundaran Fx. Nah. Oke. Berarti kita langsung aja. G bundaran Fx itu kan sama dengan Gfx. Artinya nilai G saat Fx-nya sama dengan akar X plus 2. Akar X plus 2. Oke. Nah, di sini kalau Gx kan X kuadrat plus 2X. Berarti kalau G akar X plus 2 gimana? Ya berarti ini, yang di dalam kurung ini kita kuadratkan dulu, baru ditambah 2 kalinya. Oke, berarti jadinya adalah akar X ditambah 2 kita kuadratkan ditambah 2 kali akar X plus 2. Ya, sesuai dengan Gx, bentuk Gx.
Sekarang kita pakai yang tadi. Kalau ada A plus B kuadrat, kan bisa langsung pakai A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, sekarang kalau yang di nomor 7 ini, kan kita punya akar X plus 2 ya. Akar X plus 2 kuadrat berarti A-nya berapa? A-nya adalah yang akar X, B-nya adalah 2. Oh iya. Kalau akar X kuadrat itu kan artinya akar X dikali akar X ya. Kan sama dengan akar dari X kali X kuadrat. Sehingga hasilnya X. Nah, atau kalau mau cari cepatnya adalah akar X kuadrat itu sama dengan X. Jadi yang di dalamnya akarnya. Kalau akar dikuadratkan tinggal yang ada di dalam akarnya ini aja. Bilangan yang ada di dalam akarnya. Sehingga tadi kan kita punya ini akar X plus 2 kuadrat ditambah 2 kali akar X plus 2. Akar X-nya A kuadrat kan ya. Berarti akar X dikuadratkan. Hasilnya adalah X. Kemudian plus 2AB. Berarti plus 2 dikali akar X dikali 2. 2 dikali akar X dikali 2. Ditambah B kuadrat. Ditambah B-nya 2 kan ya. Berarti 2 kuadrat hasilnya 4. Kemudian yang ini kita kalikan. Kita kalikan pelangi. Sehingga jadinya adalah 2 dikali akar X. Hasilnya adalah 2 akar X. 2 dikali 2, 4. Nah, kita sederhanakan yang ini dulu. Ini tetap X. Yang ini adalah 2 akar X dikali 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga jadinya 4 akar X. Ini 2 akar X. Yang sejenis kita kumpulkan. Kemudian ini 4, baru ditambah 4 lagi. Nah, berarti hasilnya adalah X kuadrat. Ini bisa disederhanakan lagi kan ya. 4 akar X ditambah 2 akar X. Hasilnya adalah tinggal 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Berarti di sini positif 6 akar X. Baru ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 8. Nah, sehingga jawabannya adalah X kuadrat plus 6 akar X plus 8. Coba kita lihat di soal nomor 7. Ya, berarti jawabannya yang mana? X kuadrat plus 6 akar X plus 8 kan ya? Berarti X kuadrat plus 6 akar X plus 8. Jawabannya nomor 7 adalah yang C. Ini untuk nomor 7. Selanjutnya, kita masuk ke nomor yang selanjutnya. Oke. Soalnya adalah jika fungsi R ke R, itu artinya domainnya R, dan kodomainnya adalah R, himpunan real, bilangan real. Dan G-nya itu juga dari himpunan bilangan real ke bilangan real dengan Fx-nya sama dengan X min 1, Gx-nya X kuadrat plus 1. Maka nilai X yang memenuhi F bundaran Gx sama dengan G bundaran F. Kita tulis dulu soalnya. Nomor 9. Fx-nya sama dengan X min 1. Ya kan? Fx sama dengan X min 1. Kemudian Gx-nya sama dengan X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Nah, kita cari nilai X yang memenuhi F bundaran Gx harus sama dengan G bundaran Fx. Kira-kira X-nya berapa? Kalau Fx-nya sama dengan X min 1, Gx-nya X kuadrat plus 1, yang memenuhi ini X-nya berapa? Saat X apa?
Kita cari satu-satu dulu. Kita mulai dari yang ini, ruas kiri. F bundaran GX itu kan artinya FGX. Nah, fungsi F saat nilai X-nya sama dengan GX. Berarti sama dengan F, tadi GX-nya sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, kita tahu fx-nya X min 1. Kalau di sini X, di sini X min 1. Kalau di sini X kuadrat plus 1, maka hasilnya yang ini, X ini, ya, kita ganti dengan X kuadrat plus 1. Sehingga fx kuadrat plus 1 hasilnya adalah X kuadrat plus 1, baru dikurangi 1. Nah, X kuadrat plus 1 min 1. Positif 1 dikurangi 1 kan hasilnya habis ya. Tinggal X kuadrat. Sehingga F bundaran GX-nya sama dengan X kuadrat. Oke, kalau sudah kita cari yang ruas kanan. Ruas kanan kan G bundaran F. G bundaran Fx sama dengan GFX. Ya kan? G bundaran Fx sama dengan GFX. Kemudian fungsi Fx-nya sama dengan X min 1. Berarti Fx kan sama dengan X min 1. Kita ganti Fx di sini dengan X min 1. Nah, ini bukan 9, ini G ya, ini G. Sehingga kita cari G dalam kurung X min 1 itu artinya apa? Nilai fungsi Gx saat X-nya itu adalah X min 1. Kalau Gx kan X kuadrat plus 1. Maka kalau X-nya tadi diganti dengan X min 1, hasilnya adalah X min 1-nya kita kuadratkan dulu, baru ditambah 1. Oke, ini pakai bentuk yang tadi ya, yang ada A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sehingga di sini A-nya kan sama dengan X. Berarti X kuadrat. X kuadrat hasilnya adalah X kuadrat. Tinggal X dikali min 1 dikali 2. Berarti hasilnya berapa? Min 1 dikali 2 kan 2. Min 2 ya. Berarti min 2X. Kemudian min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat itu sama dengan positif 1. Baru ditambah 1 yang ini. Sehingga G bundaran Fx-nya sama dengan X kuadrat min 2X, 1 tambah 1, 2. Nah, tadi kan ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti yang biru ini harus sama dengan yang hijau ini. Oke, kita samakan. Yang biru tadi ketemu X kuadrat. X kuadrat itu harus sama dengan ini kan ya. X kuadrat min 2X plus 2. Kita pindah ruas. Yang sini kita pindah ruaskan. Kalau ini kita pindah kan di sini habis ya. Tinggal 0. Yang ini X kuadrat. Ini kalau kita pindah, dia positif. Kita pindah lawannya positif jadi negatif. Berarti negatif X kuadrat. Ini tetap min 2X plus 2. X kuadrat min X kuadrat. Kan habis ya. Kayak 1 dikurangi 1 kan habis. Kemudian tinggal ini, min 2X plus 2. Min 2X plus 2 ini sama dengan 0. Nah, 2X-nya kita pindah ke sini. Di sini kan negatif. Berarti kita pindah jadi lawannya negatif adalah positif. Jadinya positif 2X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan berapa? Tinggal dibagi, kan ini dikali, berarti dibagi. Lawannya dikali adalah dibagi. 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Berarti X-nya itu sama dengan 1. X sama dengan 1, jawabannya yang C. Ya, nomor 9 jawabannya C. X sama dengan 1. Oke.
Kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal nomor 10. Soal nomor 10 ya. Diketahui fx sama dengan px min 3 dan gx sama dengan p plus 1x min 2. Jika f bundaran gx min 3 sama dengan g bundaran fx plus 1, maka nilai 2p adalah O. Kita tulis satu-satu dulu. Yang diketahui di soal nomor 10 ini apa aja? Soal nomor 10, ya. Fx-nya sama dengan px min 3. Kemudian gx-nya sama dengan p plus 1x min 2. Nah, kemudian yang diketahui di soalnya adalah f bundaran gx min 3 itu sama dengan g bundaran fx plus 1. Kita punya fx-nya ini, gx-nya ini. Terus diketahui di soal seperti ini. Nanti kita harus tahu p-nya itu berapa kira-kira. Berarti kita coba dari ruas kiri ke ruas kanan dulu. Kita samakan, ya kan? Nomor 10. Oke. Biar nggak bingung, dihitung terpisah saja dulu nggak apa-apa. Kita hitung ini dulu, f bundaran gx sama g bundaran fx-nya. F bundaran gx itu kan sama dengan apa? F bundaran gx itu sama dengan fgx. Nah, berarti tadi kita tahu gx-nya sama dengan p plus 1x min 2. Kita ganti p plus 1x min 2. Di sini kan px min 3 ya, fx. Berarti di sini juga x-nya yang di sini kita ganti dengan ini, yang di dalam kurung ini. Sehingga kan p dikali yang dalam kurung ini, p plus 1x min 2, kita kurung, baru dikurangi 3. Kita kalikan sini ke sini. Berarti jadinya adalah p kuadrat plus p, ya kan? Ini punyanya x. P dikali min 2, min 2p min 3. Nah, kemudian yang g bundaran fx. G bundaran fx-nya adalah nilai g saat x-nya ini diganti ini, px min 3. Berarti jadinya p plus 1x min 2 kan ya. X-nya kita ganti px min 3. Berarti p plus 1, px min 3, baru dikurangi 2. Kita kalikan pelangi, p dikali px, p kuadrat x, p dikali min 3, min 3p, plus px, min 3, min 2. Berarti p kuadrat x plus px min 3p min 5. Ya, ini kan sama-sama punya x, kita keluarkan. Tinggal p kuadrat plus px min 3p min 5. Baru kita samakan. Yang ini harus sama dengan ini. Ini dikurangi 3 sama dengan ini tambah 1. Oke, berarti p kuadrat plus px, ya, min 2p min 3, kalau kita kurangi 3, nanti akan sama dengan p kuadrat plus px min 3p min 5 plus 1. Kita selesaikan. Ini kan sama dengan ini. Sudah sama. Yang belum sama kan bentuk ini sama ininya ya. Oke, berarti kan jadinya min 2p, min 3 berapa? Min 6, min 3p, min 5 plus 1, min 4. P-nya kita pindah. Min 2p, min jadi plus, min 4 plus 6.
Min 4 plus 6 hasilnya adalah 2. Ini tinggal P. Jadi P-nya sama dengan 2. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah yang B. Oke, hari ini kita belajarnya sampai nomor 10 dulu untuk materi fungsi. Kurang lebihnya Wenda mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.